kami sembah dan muliakan Engkau, karena karya-karya-Mu begitu sempurna dan ajaib di dalam Roh Kudus. 52 minggu Engkau menuntun menyertai kami mengembara dalam segenap tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Di tahun 2024 dan di hari ini kami ada di hari ke-363 dalam penyertaan dan bimbingan kasih sayang Tuhan, terjalani dalam suka dan duka, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka layaklah kami memuji-muji, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dalam persekutuan di minggu yang kelima di bulan Desember, di hari yang ke-29, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang teranugerahkan bagi kami. Dalam perjumpaan iman di dalam rumah-Mu, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Beritahukanlah setiap petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan yang adalah perintah-perintah yang harus kami lakukan, agar hidup yang akan terus kami jalani tetap ada dalam pemberkatan Tuhan Allah itu sendiri, dan senantiasa memuliakan dan mengagungkan Engkau. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu di saat ini, karena umat-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Kebenaran firman Tuhan ini kita baca secara berbalas-balasan. Kaum perempuan membacakan ayat yang ganjil, dan kaum laki-laki membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Memberi minum segala binatang di padang, memuas keledai-keledai hutan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari
yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Di mana burung-burung bersarang, burung ragung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari alam. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Nyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian kebenaran di dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dengan segala dinamika kehidupan yang ada. Sebab manis pahit, suka duka dapat dan boleh kita semua jalani bersama-sama. Bahkan tawa dan tangis menghiasi perjalanan kehidupan kita. Tetapi kegagalan dan keberhasilan pun tetap menjadi milik kita semua. Karena itu, ketika kita semua boleh ada di malam hari ini di dalam rumah Tuhan, kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Semua bukan karena kuat, gagah, hebatnya saya dan saudara-saudara. Semua karena Tuhan. Dialah pencipta kita. Sebab saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua yang telah kita jalani karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang tiada
tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di minggu terakhir di bulan Desember, di hari yang ke-29, kita semua ada, dan kita terus dituntun, diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca bersama tadi dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang menjiwai persekutuan kita di minggu yang kelima ini sesungguhnya mau memperlihatkan siapa Tuhan sebagai pencipta kita. Sebab ada banyak hal yang membawa kita dan mendorong kita semua sebagai umat Tuhan untuk takjub, untuk heran, bahkan memuji kebesaran kasih Tuhan. Dapat dikatakan perjalanan yang telah tertuntun selama 363 hari sampai hari ini. Bukti Dia sang pencipta yang telah dan terus ada berjalan bersama-sama dengan kita sekalian. Bahkan ketika kita menyaksikan segala yang ada di sekeliling kita, apalagi ciptaan-ciptaan Tuhan, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan bulan dan bintang matahari, kita pasti sangat takut. Apalagi kalau orang kang pergi healing ke suatu tempat dan di sana orang dapat takjub melihat bagaimana ciptaan Tuhan, pasti membuat kita sebagai ciptaannya bangga. Sebab pencipta kita sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Dia pencipta kita yang sungguh hebat, yang sungguh ajaib dan dahsyat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu ya, dalam persekutuan kita di minggu yang kelima ini, di malam hari ini, kita semua diarahkan melalui cerita kembali kisah penciptaan Tuhan yang diringkas dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Sebab di sana kita akan melihat dengan jelas, menemukan bagaimana alam ciptaan Tuhan melambangkan keagungan, kuasa dan kasih Tuhan, sehingga pujian kepada Allah senantiasa dikumandangkan. Karena itu Mazmur 104, jika kita meneliti dengan baik, merupakan bagian keempat dari kitab Mazmur, yaitu pasal 90 sampai 106. Karena jelas kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 104 ini berisi pujian dan pengakuan tentang kuasa dan kebesaran serta keajaiban Allah yang berbicara secara dua arah. Sebab pemazmur bergantian menyapa Allah secara pribadi. Ayat 1, ayat 2, ayat 24 dan ayat 30. Karena itu dalam ayat 1 bagian kebenaran firman Tuhan dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku engkau sangat besar. Jelas pemazmur bukan mengajak umat Tuhan, tetapi mengajak dirinya secara pribadi untuk kagum dengan kebesaran kasih Allah.
bagaimana memuji Allah. Hal ini bukan hanya dengan mulut, dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu, dengan semua hal yang indah-indah, tetapi dituntut sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Kita dapat memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur memuji Allah seraya mengundang pendengarnya untuk turut juga memuji Allah, menjiwai semua yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, karena karya-karyanya sungguh luar biasa, ajaib. Karena itu kekuasaannya atas bumi dan kemurahannya yang boleh dinikmati oleh semua makhluk patut dipuji dan diagungkan. Ayat 1 sampai 9 dalam kebenaran firman Tuhan sekali lagi menyerukan seruan kepada sang pemazmur sendiri untuk memuji Tuhan dengan totalitas kehidupannya yang ada. Sebab siapapun kita dapat mengaku tentang Tuhan sebagai Allah yang sangat besar, Allah yang sangat dahsyat. Oleh karena kebesaran Tuhan itu tampak dari semesta yang diciptakan. Karena jika kebesaran dan keagungan seorang raja terlihat dari jubah kebesaran, dari takhta, dari singgasana, bahkan kereta kuda dan istana, maka Tuhan Allah lebih besar dari raja manapun yang ada di muka bumi ini. Sebab Dia berpakaian keagungan dan semarak, terang menjadi selimut, langit adalah tenda, dan awan-awan yang bergerak di atas sayap angin sebagai kendaraan. Bahkan angin sebagai suruhan dan api yang menyala sebagai pelayan. Jadi inti dari bagian ayat 1 sampai 9 adalah Tuhan adalah Raja segala ciptaan, maka tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, dan segala ciptaan itu diatur oleh Tuhan untuk melayani Sang Pencipta. Sedangkan dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di sana memperlihatkan Allah memelihara semua yang diciptakannya. Ia memberi makan dan minum. Bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, Allah menjadi sumber kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup segala makhluk. Ia melepas mata air ke lembah-lembah dan mengalirkannya di antara gunung-gunung, sehingga tersedia air yang segar bagi hewan-hewan. Bahkan Ia mengeluarkan makanan dari dalam tanah, sehingga hewan dan tumbuh-tumbuhan, bumi dapat kenyang karena pekerjaan Tuhan. Segala makhluk bergantung dari Allah sebagai pemelihara kehidupan. Itu yang disaksikan dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Sedangkan dalam ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30, jelas bagian ini menceritakan bagaimana bulan, bintang-bintang dan matahari bergerak, dan mereka berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing
masing-masing Tuhan mengatur dengan begitu indah. Setiap pergerakan benda-benda yang ada di angkasa itu dengan secara luar biasa. Sebab matahari, bulan, dan bintang bukan sekedar bergerak, tetapi memiliki fungsi sebagai penentu waktu bagi kita sebagai makhluk hidup. Di sini pemazmur mengakui kedahsyatan akan kuasa dan hikmat Tuhan untuk mengatur semua itu. Dalam ayat 25, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Memberikan kesan dengan keagungan samudra raya yang berisi ciptaan Tuhan. Laut dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak terbilang banyaknya. Lalu di atas laut bergerak kapal yang berlayar dengan Lewiatan yang turut bermain dengannya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, Lewiatan itu adalah makhluk air yang besar sebagai lambang dari ancaman dan kuasa laut. Namun Lewiatan pun tunduk pada kuasa dan pengaturan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi pengendali atas seluruh alam ciptaan. Dan bagian terakhir ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, di sana menjelaskan Allah memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang menjadi pujian pemazmur. Tuhan menjadi sumber sukacita pemazmur, dan ia bertekad untuk memuji dan bermazmur bagi Tuhan seumur hidupnya. Bahkan ia tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan agar hidup benar di hadapan Tuhan, sebagaimana harapan agar orang-orang berdosa dan orang fasik lenyap dari bumi. Jadi, karena alam semesta ini mencerminkan kemuliaannya, tetapi dosa yang mencemarkannya, maka mazmur ini diakhiri dengan doa agar Allah menyingkirkan semua hal yang jahat dan semua orang berdosa. Sebagaimana alam ciptaan melambangkan keagungan Tuhan yang patut dipuji, demikianlah pemazmur memuji Tuhan selama hidupnya. Karena itu, mazmur ini pun sekali lagi diakhiri dengan seruan yang sama seperti pada awal mazmur yang kita baca. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Apa makna dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca untuk perjalanan hidup beriman kita setiap hari? Jemaat yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan dalam seluruh totalitas hidup kita itu merupakan suatu kewajiban. Alasannya karena Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya sebagai lambang keagungannya. Bahkan Dia Tuhan telah menempatkan dan mengatur pergerakan setiap elemen secara ajaib. Karena itu bagaimana kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, dapat merespon
keagungan Tuhan itu. Kita harus mengingat bahwa kita sebagai makhluk yang paling mulia, maka jika burung-burung memuji Tuhan dengan kicauannya, bunga-bunga bermekaran dengan indah untuk menunjukkan keagungan kuasa Tuhan, maka biarlah hidup kita semua senantiasa memuji Tuhan. Kehidupan kita setiap hari, perilaku kita yang menjadi berkat patutlah menyatakan kasih Tuhan melalui pekerjaan, melalui pelayanan kita, sehingga kuasa dan hikmat Tuhan senantiasa terus menjadi bagian kehidupan kita. Kehidupan kita semua secara bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia harus menyatakan keharmonisan cinta Tuhan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dengan kata lain, dengan alam semesta. Itu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita diajar mengakui Allah sebagai pemelihara hidup. Sebab saudara-saudaraku, berbagai kecemasan, berbagai kekhawatiran, keraguan atas kehidupan yang kita jalani, itu semua kita yakini dapat kita lewati, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tetapi harus kita akui sejak bulan Januari sampai ada di bulan Desember ini, dengan semua yang menyelimuti perjalanan kehidupan kita, terjadi karena kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan yang telah mengatur setiap jalan kehidupan kita dengan sedemikian rupa, sehingga kita boleh ada di berbagai jalur kehidupan dan waktu yang telah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita semua dapat melewati bulan demi bulan yang ada, waktu demi waktu yang ada, maka kita percaya bahwa Tuhan yang telah bertindak turun tangan atas kehidupan kita, sehingga rasa khawatir, cemas, ragu atas perjalanan kehidupan yang ada boleh membawa kita menikmati kelegaan. Sebab 363 hari kita boleh dapat menjalani. Memang tidak mudah, tetapi kita percaya Allah di dalam Yesus Kristus, pencipta kita, yang telah menuntun dan telah menolong kita semua melewati setiap musim kehidupan yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat, kehidupan ini terjadi karena kendali Tuhan. Sukses, berhasil yang boleh kita raih itu semua karena Tuhan, bukan karena hebat gagahnya kita. Dan sekali lagi, semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita sebagai Karena itu kita diingatkan, mari kita terus menjadi pribadi dan persekutuan yang bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kita diajak untuk
menjaga kelestarian alam yang ada. Jangan dengan seenaknya kita membuang sampah sembarangan. Jangan dengan seenaknya kita menebang segala pohon-pohon yang ada. Bahkan menggunakan semua yang ada di sekitar kita dengan tidak bertanggung jawab. Karena itu kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mampu dan dapat memperhatikan semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, dan kita yang menjadi alat Tuhan untuk dapat melestarikannya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita terus melanjutkan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, menjaga segala keindahan alam yang ada di sekitar kita. Karena itu akan menjadi kesaksian iman saya dan saudara-saudara bahwa kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada saya dan saudara-saudara, mari kita baik gunakan dengan penuh bertanggung jawab. 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun rahmat Tuhan 2025. Karena itu milikilah komitmen untuk menjadi orang percaya yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, dengan selalu memuji Tuhan, dengan selalu bersyukur bahwa kita memiliki pencipta yang sungguh luar biasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.